alat reproduksi wanita bagian dalam yang terdiri dari vagina, cervix, uterus, fundus, ovary, fimbriae, tuba fallopi, tuba uterin, endometrium, dan myometrium. Nah, di sini ada alat reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari mons pubis, labia minora, labia majora, uretal opening, vestibule, hymen, vaginal entrance, prepuce of clitoris, glans of clitoris, dan anus. Selanjutnya yaitu ada sistem reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria ini terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vescula seminalis, tulang kemaluan, kandung kemih, kelenjar prostat, penis, uretra, dan skrotum. Nah, ini ada oogenesis. Oogenesis ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu oogenium yang akan membelah mitosis menjadi oosit primer, dan oosit primer nanti akan membelah meiosis pertama menjadi oosit sekunder dan badan pola pertama. Dan oosit sekunder ini nanti akan membelah menjadi meiosis kedua yang menjadi ovum dan badan polar kedua. Oke, selanjutnya yaitu ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah sperma yang belum matang pada pria. Dia memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu spermatogenium. Di spermatogenium ini nanti akan membelah mitosis pertama menjadi spermatosit primer, dan spermatosit primer ini nanti akan membelah meiosis pertama menjadi dua yaitu spermatosit sekunder, dan spermatosit sekunder ini nanti akan membelah meiosis kedua menjadi 4 bagian yaitu spermatid, dan spermatid ini nanti tidak akan membelah tetapi dia akan berdiferensiasi menjadi 4 sperma yang sudah matang. Di sini ada sitoplasma ovum di mana nanti sperma akan masuk melalui zona pellucida untuk bertemu dengan ovum. Nah, di sini nanti dia akan melalui dua reaksi. Yang pertama yaitu ada reaksi kapasitasi dan yang kedua ada reaksi akrosum, di mana nanti sperma ini nanti akan melepaskan kepala ketika dia sudah berada di dalam untuk bertemu dengan ovum. Nah, di sini ada bentuk sperma. Bentuk sel sperma ini seperti kecebong kecil, dan dia dibagi menjadi 3 bagian yaitu ada bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Nah, bagian kepala ini dia terdiri dari akrosom, nukleus, dan bagian leher, dan di bagian tengah ini dia terdapat banyaknya mitokondria atau bentuk spiral, dan di bagian ekor dia terdapat adanya membran plasma. Selanjutnya yaitu ada fertilisasi. Fertilisasi ini merupakan proses gabungan antara sel telur yang diproduksi oleh ovarium wanita dan sel sperma yang diproduksi oleh testis pria. Nah, fertilisasi ini nanti dia akan melalui beberapa tahap. Nah, indung telur ini nanti akan melakukan ovulasi, dan ovulasi ini nanti akan melepaskan oosit sekunder, dan setelah itu dia akan melakukan pembuahan, dan di hari pertama dia akan menjadi sel tunggal atau zigot. Di hari kedua dia akan melepaskan 2 sel atau menjadi 2 sel, yang di hari ketiga dia akan menjadi 4 sel, dan di hari keempat dia akan menjadi 16 sel atau yang disebut molekul. Nah, di hari kelima nanti dia akan melakukan blastokista awal, dan di hari ke-6 sampai ke-7 dia akan menjadi blaktosita tahap akhir, dan di hari ke-8 sampai ke-9 dia embrio ini akan memulai implantasi. Yang selanjutnya ini adalah fase menstruasi atau siklus menstruasi. Menstruasi ini merupakan sebuah perdarahan periodik dari rahim yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus pada saat ovum tidak dibuahi. Panjang siklus menstruasi ini sekitar 24-28 hari dari tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid berikutnya. Masa menstruasi biasanya berlangsung sekitar 5-6 hari dan masa sesudah menstruasi biasanya berlangsung sekitar 3 hari. Selanjutnya yaitu ada fase menstruasi. Fase menstruasi ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu fase menstruasi yang terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma. Yang kedua yaitu ada fase praovulasi atau fase proliferasi. Yang ketiga yaitu ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Menstruasi setiap
wanita itu berbeda-beda, tetapi saat fase ovulasi ini nanti dia akan tetap sama terjadi ketika pada hari ke-14. Yang keempat yaitu ada fase pasca ovulasi atau sekreasi yang berlangsung selama 14 hari atau sebelum menstruasi berikutnya. Di sini ada proses perkembangan bayi dari tahap minggu ke minggu. Yang pertama yaitu ada proses 3 minggu, di mana dia sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Proses ke-4 minggu ini tabung janin sudah ada dan dapat berdiri hingga 65 kali dalam 1 menit. Proses ke-5 sampai ke-6 minggu dia akan membentuk sebuah lingkaran besar untuk tempat wajah dan ada bagian mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah. Dan ini nanti tenggorokan sudah mulai terbentuk. Setelah itu ada proses 7 minggu, di mana janin mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Proses 8 sampai ke 10 minggu ini nanti janin telah berhasil melalui masa krisis dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya, telah berukuran hampir 3 cm panjangnya. Proses ke-11 sampai ke-13 minggu, di mana otak bayi akan berkembang dengan pesat, ginjalnya mulai mengeluarkan urin, dan jari-jarinya telah bisa mengepal. Alat kelamin bayi juga sudah mulai dibentuk. Panjang bayi di trimester pertama ini akan mencapai 8 cm. Selanjutnya yaitu ada proses 14 sampai ke 18 minggu, di mana indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya, dan bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Selanjutnya yaitu ada proses ke-19 sampai ke 22 minggu, di mana bayi sudah mulai bisa mendengar suara ibu dan bayi akan lebih banyak memproduksi kotoran atau mekonium, dan bayi di sini nanti akan sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Selanjutnya proses ke-23 sampai 29 minggu, di mana bayi sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut, serta berat badan bayi semakin bertambah karena sudah memiliki lemak, dan bayi sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta. Bayi juga telah bisa membuka dan menutup matanya dan menghisap jari-jarinya. Selanjutnya proses ke-30 sampai ke-35 minggu, di mana bayi sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya tumbuh dan rambutnya lebih banyak. Tendangan bayi akan semakin kuat, saraf dan pusat dan paru-parunya semakin matang. Selanjutnya proses terakhir yaitu 36 sampai 41 minggu, ibu akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi. Kemungkinan juga air ketuban akan pecah dan akan memasuki proses persalinan. Di sini ada 4 tahap proses persalinan seperti yang digambar. Saat tahap ketiga ini nanti kepala bayi akan terlihat seperti melonjong karena saat proses keluarnya bayi ini nanti kepala bayi akan berbentokan dengan tulang kemaluan. Di sini ada bentuk payudara, di mana dia terdapat adanya dinding foraks, otot dada, lobus, puting susu, areola, saluran susu, jaringan adiposa. Di sini ada gambar saat ibu menyusui. Dia ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada hypothalamus, posterior pituitary, anterior pituitary, prolactin mark production, oxytocin mark ejection, dan receptory in replace. Yang terakhir ini ada posisi pelekatan saat menyusui. Di sini ada posisi pelekatan yang salah dan benar. Yang di bagian kiri itu pelekatan yang benar, dan di bagian yang kanan itu pelekatan yang salah.